Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabria Fitriani dengan NPM 02112260. Yang terhormat Bapak Dr. Nugroho Arim Muljarto MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan di Indonesia. Yang pertama, ada Bank Sentral. Bank Sentral menjadi sebuah lembaga yang telah dimiliki oleh para pihak swasta pada pemerintah negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, dan juga seluruh sistem keuangan yang ada pada sebuah negara. Di sini juga ada tugas bank sentral. Yang pertama ada menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Adapun juga peranan bank sentral. Yang pertama itu menjaga stabilitas moneter. Yang kedua penciptaan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga melakukan riset dan pemantauan. Yang keempat jaring pengaman pada sistem keuangan. Dan di sini juga ada bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman, dan menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan penukaran valuta asing. Bank ini beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga yang dikenakan pada pinjaman dan biaya layanan yang diberikan. Bank komersial dapat melayani berbagai jenis nasabah, termasuk individu, bisnis kecil, hingga perusahaan besar. Bank komersial ini terbagi dua. Yang pertama itu ada bank umum. Bank umum adalah jenis bank komersial yang menyediakan berbagai layanan perbankan untuk individu, bisnis, dan institusi. Tujuan utama dari bank umum meliputi yang pertama, menyediakan layanan keuangan, yaitu menawarkan produk layanan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan kredit kepada nasabah. Yang kedua, mendukung kegiatan ekonomi, yaitu membantu pendanaan bagi usaha kecil dan besar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai fasilitas kredit. Yang ketiga, memfasilitas transaksi, yaitu menyediakan sarana untuk transaksi keuangan sehari-hari seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan elektronik. Yang terakhir itu ada menyimpan dana, yaitu menyediakan tempat yang aman bagi nasabah untuk menyimpan uang mereka. Dan yang kedua itu ada Bank Perekonomian Rakyat Sistem. Bank Perekonomian Rakyat Sistem adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar. BPR berfokus pada pemberian kredit mikro, simpanan, dan layanan perbankan lainnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Bank ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konvensional dan yang kedua itu syariah. Bank Perekonomian Rakyat Sistem itu yang pertama itu konvensional. Bank Perekonomian Rakyat adalah jenis bank yang beroperasi dengan sistem konvensional di Indonesia. BPR berfokus pada pemberian layanan perbankan untuk masyarakat dan usaha kecil dan menengah UKM dengan prinsip-prinsip perbankan tradisional. Mereka menyediakan produk seperti simpanan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya, dan biasanya melayani segmen pasar yang lebih kecil atau daerah-daerah tertentu. Secara umum, BPR mengikuti prinsip sistem konvensional dengan menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan utama dari perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Yang kedua juga ada ciri-ciri konvensionalnya. Yang pertama itu sistem operasional menggunakan sistem bunga untuk pinjaman yang simpanan. Yang kedua itu produk dan layanan simpanan yaitu menyediakan tabungan dan deposito berjangka dengan bunga. Yang ketiga ada kredit yaitu menawarkan berbagai jenis kredit seperti kredit usaha, kredit konsumtif, dan kredit mikro. Dan yang keempat ada jasa lain, yaitu transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan lainnya. Dan yang terakhir itu regulasi.
yaitu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan mengikuti regulasi perbankan konvensional. Tujuannya ini, konvensional ini, mendukung pertumbuhan UMKM dan masyarakat kecil dengan menyediakan akses ke layanan perbankan dasar. Dan yang kedua ini ada Bank Perekonomian Rakyat Sistem yaitu syariah dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang menggunakan sistem bank syariah. Bank ini beroperasi dengan prinsip-prinsip perbankan Islam dan tidak menerapkan sistem bunga. BPR syariah ini menawarkan produk dan layanan sesuai dengan hukum syariah. Dan di sini juga ada ciri-ciri syariahnya yang pertama ini ada sistem operasional, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip swasta yang melarang riba atau bunga dan transaksi yang haram. Yang kedua ini produk dan layanan simpanan syariah yaitu menawarkan tabungan deposito dengan akad mudharabah atau bagi hasil atau wadiah atau titipan. Yang ketiga ini pembiayaan syariah yaitu menyediakan pembiayaan dengan akad seperti murabahah atau jual beli, izarah atau sewa, musyarakah atau kerjasama, dan mudharabah atau bagi hasil. Jasa lainnya ada layanan perbankan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, dan yang terakhir itu ada regulasi yaitu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mengikuti regulasi perbankan syariah. Tujuan syariah ini mendukung pertumbuhan UMKM dan masyarakat kecil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendorong ekonomi yang adil dan halal. Kesimpulan yang dapat diambil keseluruhannya, secara keseluruhan, ketiga jenis bank ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem perbankan di Indonesia. Bank sentral bertanggung jawab atas stabilitas makroekonomi dan pengawasan. Bank komersial menyediakan layanan keuangan yang komprehensif untuk masyarakat dan bisnis, sementara BPR berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan inklusi keuangan. Kombinasi peran ini membantu menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.